Jadi gini loh Mas Pratama. Jadi begini. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video ini mungkin singkat aja ya. Jadi di dalam video kali ini aku mau share beberapa mitra yang sudah bergabung dengan kita, yang baru mulai bergabung, dan yang sudah berjalan, yang sudah kita ambil panennya dan kita liput di dalam konten YouTubeku. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti YouTubeku dari awal, itu kan konten-konten YouTubeku itu berkaitan sama budidaya lobster air tawar. Nah, dalam prosesnya waktu aku juga share soal budidaya lobster air tawar, tips dan triknya. Jadi kalau kalian mau belajar soal tips dan trik budidaya lobster air tawar, kamu bisa cek di playlist namanya tips dan trik budidaya lobster air tawar. Nah, yang mau aku sharing ke kalian ini adalah playlistku yang namanya Mitra Tama Lobster. Jadi playlist ini berisi dari liputan seluruh mitraku. Jadi di antara beberapa mitra yang sempat aku liput, rata-rata memang lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor, atau mungkin ada yang lokasinya jauh, tapi aku bertepatan bisa mengunjungi di sana. Jadi masih banyak banget mitra yang masih belum sempat aku bikin konten bareng, jadi aku mohon maaf. Tapi melalui video ini aku mau share ke kalian bagaimana sih kendalanya mereka dan bagaimana suka dukanya mereka sampai akhirnya bisa panen dan mungkin bisa memotivasi kalian semua. Jadi kayak gimana videonya, kayak gini nih. Gusti Allah ini ya. Ngopi. Sik, gonanku sing di Ini. Oh iya, siap. Kita terus no ya. Nggih, siap. Lobster air tawar ya, Pak ya? Iya. Nah, aku tuh sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sih sama Pak Fredrik ini. Kenapa kok Pak Fredrik tertarik sama budidaya lobster air tawar? Jadi kira-kira kenapa, Pak? Karena pertama saya suka lobster. Oh iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena saya melihat budidaya lobster ini prospeknya cukup bagus. Iya. Nah, jadi untuk kedepannya ini kelihatannya saya merasa yakin bahwa itu prospek cukup bagus dan demand-nya pun juga cukup banyak. Nah, suplainya kalau saya cari info itu juga kurang. Makanya kami pun juga mau bergabung sebagai pembudidaya lobster ini supaya nanti bisa mencukupi demand yang ada di pasaran gitu. Apalagi nanti kami pun juga punya keinginan untuk bisa ekspor bersama gitu loh. Iya, siap. Jadi Pak Fredrik ini nanti rencana kita akan ngerjain di Lobster dengan Pak siapa? Chandra, Dengan Pak Chandra. Jadi Pak Chandra sudah jalan berapa bulan, Pak? mulai Desember 2019. Desember 2019 dengan ambil sekitar 2 set ya, Pak? 2 set. Dua setnya itu sekitar 20 ekor ya, Pak ya? Iya. Sekitar 20 ekor. Nah, di bulan ini bulan apa sih? Oktober ya? Oktober. Di bulan Oktober ini beliau berhasil panen total semuanya itu ada 133 ekor. Nah, kalau kita Oke teman-teman, terus untuk teman-teman yang mulai belajar kira-kira apa sih kesulitannya ketika kalian mau mulai budidaya? Nah, kita tanyain langsung aja sama Pak Indra. Pak Indra kira-kira waktu mulai budidaya lobster itu kesulitannya apa sih? Terus dari kita itu selama ini kita kasih feedback apa aja? Ya pertama kali ya saya direncanakan, pertama kali saya coba beli 2 set Ya. terus kemudian ya saya diarahkan coba ini, terus datang bawa semua alat-alat ini dipasang semua di sini. Ya udah saya coba, ya ini pun saya nggak ngerti sama sekali tak coba gitu. Tapi lumayan ya, sudah mulai dari Februari Ya. dan ini sekarang udah bulan Juli ya. Ya. Udah bulan Juli dan sudah bisa menghasilkan bibit kurang lebih hampir 600 Ya 600-an lah kurang. 600-an. Lintah gitu. Oke, bentuknya kayak lintah, jadi uget-uget gitu, kecil, warna putih. Itu biasanya dinempel di belakangnya lobster air tawar, dan itu karena sisa pakan yang nggak habis, kemudian nggak dibersihkan, atau mulai dari sisa kotoran juga bisa. Nah, cuman yang aku lihat dari kolamnya ini adalah beliau ini baru gabung 2 bulan teman-teman. Baru gabung 2 bulan dan sudah cetak bibit berapa kurang lebih? 170-an. 170 ekor. Bibit ya. Dari berapa ekor kurang lebih? Dari
10. Dari 10 ya? Iya. Dari 10 berarti satu set ya Pak ya? Yang indukannya itu. Iya, indukannya. Ya satu set. Dari satu dari Takutnya dia hewan sendiri kan juga punya fase untuk dia beradaptasi Ya, gitu. benar, Jadi benar. kita nggak boleh apa ya, angger masukin barang nggak kayak kita apa usaha-usaha yang lain. Iya. Yang kedua tuh Gimana Mas? saya pisahin yang cowok sama cewek dulu. Yang jantan Betul. jantan betina saya pisahin dulu. Heeh. Jadi jangan kalau saya tuh menunggu sampai lobster saya tuh molting dulu, ganti kulit dulu. Oke. Karena kalau udah ganti kulit berarti dia udah bisa adaptasi dengan air saya di sini. Gitu. Berapa lama Mas pengalaman kemarin? 1 bulan, 1 bulan setengah. ya, Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, tergantung binatangnya gitu. Jadi jangan kita paksa cepat-cepat gitu loh. Kayak kita tuh jangan dapat terus kita kayak kesenangan. Oke, ini saya mau ternakin langsung. Biarin binatangnya tuh adaptasi sama lingkungan dulu. Jadi kita tuh harus mengerti parameter sama sifat binatangnya dulu. Itu penting. Betul, betul. Ya, jangan asal langsung beli. Aduh, aku pengen cepet-cepet dinikahin. Nah itu hasilnya nanti tambah-tambah bisa dia mati. Makanya kenapa saya bilang saya tuh hobi. Saya tuh mengutamakan binatang. Mitra kita namanya Mas Toha, beliau ada lokasi di Sidoarjo. Hari ini kita lagi proses buyback bibit berapa ekor Mas? 1000 ekor 1000 ekor. Jadi ukuran berapa? dari ukuran 2 in. Dari ukuran 2 inci. Nah, di video kali ini kita mau ngobrol sama Mas Toha. Jadi semoga suaraku masuk ya nantinya ya. Kalau nggak masuk nanti tim editor bisa ngedit suaranya biar agak keras. Dari Mas Toha sendiri, gimana rasanya ketika mulai budidaya untuk teman-teman yang mungkin akan nonton video ini sebagai motivasi buat kalian semua. Nah, Mas Toha mulai budidaya lobster itu kapan? Sekitar 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu ya? 1,5 tahun. Nah, suka dukanya, susahnya kayak gimana, terus proses yang sampean lalui, kan nggak mungkin kan kalau misalkan dari awal terus tahu-tahu bisa gitu. Nah, itu gimana Mas prosesnya? Prosesnya itu dari awal saya cuma bermodal 2 set indukan waktu itu. Oh iya, saya kemarin 2 set ya. 2 set indukan saya beli, terus saya tunggu di rumah. Ini tipikalnya adalah semi outdoor karena tetap ada sinar matahari yang masuk di dalam ruangan sini. Cuman beliau menggunakan kolam semen. Nah, di segmen kali ini aku pengen ngobrol sama Pak Alfred. Kita ngobrol lah, istilahnya apa kendala beliau ketika mulai budidaya sampai sekarang. Terus kira-kira apa yang sudah beliau persiapkan dari awal mulai sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Nah, Pak Alfred, jenengan mulai budidaya ini tuh sebenarnya udah kapan? Belum lama lah ya, paling ya 6 bulanan lah terhitung sekarang ya. Cuman saya punya kendala. Oke, notabene saya juga basic saya burung ya, hewan sama-sama hewannya. Jadi namanya hewan juga perlu adaptasi ya. Betul. Nah, di situ lobster pun juga gitu. Lobster perlu adaptasi. Oke lah, kita memang memelihara atau beli lobster di suatu tempat katakan ya. Iya. Filtrasi air terjadi di sini dan ini nanti tidak boleh ada lobsternya ya. Jadi tidak boleh ada lobsternya. Perputaran air satu kolam ini berawal dari sini dulu. Jadi airnya dari sini, kemudian nanti pindah ke kolam yang ini. Nanti dia pindah ke kolam sini dengan adanya ini output air dari sini. Ini juga air sudah difilter di situ. Filter kita ada 2 filter ya, 2 komponen filter, di mana satu filter untuk ke arah seluruh kolam, satu filter lagi untuk kembali lagi sirkulasi lagi di satu kolam bak kontrol yang sama. Nah, output satu di situ, kemudian dari kolam yang ada di sini dia pindah ke kolam satunya, di mana ada sirkulasi air masuk. Jadi ini kita masih masukkan daun pepaya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman main mekanisme outdoor, memang harus dinetralkan dulu airnya dan disirkulasi. Habis dari kolam A ke kolam B kemudian pindah ke kolam C. Jadi ada tetap setiap kolam ada pembuangan airnya. Terus habis dari kolam B, kolam C bisa menghubungi owner dan bisa bertemu. Mungkin tidak lama, malah 1 bulan mungkin sudah bisa bertelur 2 atau 3 kali mungkin ya. Yang paling kendala selain itu adalah
untuk di budidaya tanaman ini kan saya ingin selalu bersih ya. Jadi kalau melihat kolam lobster itu kotor, itu saya nggak nyaman, sehingga selalu tak bersihkan terus. Ternyata itu yang membuat dia stres dan memicu dia untuk mati. Nah, itu yang agak bertentangan dengan pribadi ya, karena saya inginnya selalu bersih. Nah, ternyata setelah konsultasi dengan admin, baca literatur, ternyata budidaya lobster tuh nggak boleh terlalu sering dibuat main-main, nggak boleh terlalu istilah rebek itu nggak mau dia, dibiarkan begitu aja ternyata. Nah, setelah tak coba, nggak tak sifon, nggak tak bersihkan, tak kasih makan, nggak habis, besoknya baru tak ambil. Biasanya malam sore sebelum maghrib tak kasih makan, besok pagi udah tak ambil kan. Dulu gitu. Terus sore baru tak kasih makan lagi. Ternyata setelah baca literatur, ada di Sidoarjo nih, di Tulangan, lagi sama Mas Kevin selaku owner lokasi yang ada di sini nih. Nah, kita akan ngobrolin dulu sama Mas Kevin seputar budidaya lobster ini. Kenapa kok Mas Kevin bisa tertarik untuk budidaya lobster air tawar? Terutama kenapa kok Mas Kevin ini sampai membuat kolam sebanyak ini. Kayak yang teman-teman tahu di videoku yang kemarin-kemarin, kita bisa lihat bahwa yang outdoor aja itu ada hampir 8 kolam. Belum lagi yang indoor. Indoor itu ada sekitar 32 kolam ya? 32 kolam. Nah, kita akan ngobrol langsung sama Mas Kevin. Mas Kevin, kenapa kok tertarik budidaya lobster air tawar? Ya, awalnya memang kan berasal dari ada suka dengan hobi, pertama suka dengan akuarium dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mikir dari prospeknya jangka panjang ya, di saat ini banyak orang yang berbondong-bondong, mereka mulai bisnis baru dengan langsung main dengan dari sisi produsen yang produser yang langsung ke konsumer good, dengan gitu, langsung ke konsumen. Siap untuk dibuatkan empatan. Memang persiapan berikutnya adalah menyiapkan shelter ataupun kolam, terpal ataupun akuarium medianya untuk anakannya nanti. Ya, kalau memang itu siap, kayak itu kalau memang itu sudah banyak terus terang, saya sudah siap untuk tempat kolam yang lebih besar pengembangannya. Di slide ini jangan patah semangat. Kalau sudah ada telur, terus lihat. Saya setiap hari itu meneliti. Sampai jam berapa? Yang ini Pak RT sama Pak Nananya. Sampai kaki kita. Putih semua. Di sini ada putih. Mungkin ini putih. Ya itu, kalau bibitnya ini memang karena istilahnya nggak kena sinar matahari, jadinya dia putih. Tapi kalau ini diterusin, wah bisa kamu jual harga mahal. Iya. Treatmentnya. Atau pas masih usia gini nih, kamu sendiriin, terus coba kasih makan buah naga. Hah? Iya, ungu jadinya. Serius? Iya. Kamu coba ya eksperimen kan, kamu punya trading ulang. Plus sama nanti bulan depan atau minggu depan ya, mungkin minggu depan ya. Minggu depan tuh grading juga untuk kolam yang kolam D. Nah, Mas Angga, hasil grading di kolam C kemarin gimana? Hasil grading di kolam C kemarin untuk ukuran 3 inci ke atas itu ada 76 ekor. Untuk ukuran 3 inci ke atas 76 ekor. Iya. Oh itu lagi ada yang di luar tuh. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya. Semuanya ditaruh di kolam ini. Iya, ini 76 di sini. Untuk ukuran 2 inci ke bawah, 2 inci sampai 1,5 inci sampai 2 inci di kolam F. Kolam ada F. 92 ekor. Ada 92. Iya. Untuk yang kolam yang sisanya? Yang untuk kolam C itu kan karena ya sisanya itu hanya ada ukuran 1 inci ke bawah, jadi kita cuma bisa nyeroin beberapa aja. Kita nyeroin kemarin tuh
kita jumlah ada 211 ekor. 211 ekor. Itu 211. yang terhitung. Itu yang kehitung. Yang kehitung. Nah, sisanya kan ada yang di pojok-pojok kan yang juga kita nggak bisa ngambil semua. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menganalisa dari seluruh kolam yang sudah dikerjakan oleh calon mitra kita. Pembangunan rangka ini dan kolam ini dikerjakan secara mandiri, jadi masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pada awalnya ketika analisa pertama, yang pertama adalah soal shelter dan kapasitas. Jadi satu kolam ini berukuran 3 kali 0,8, sementara shelter yang dipersiapkan hanya sekitar 10 pieces, jadi jelas kurang dengan panjang yang sekitar 30 cm. Jadi itu kayak semacam aku gitu, bukan? Iya, semacam itu. Oh, apa ini ya? Daun apa itu ya? Yang kecil-kecil itu loh. Itu nanti kan bisa ada. Kalau airnya dulu tempat hidupnya itu apa? Habitatnya tumbuhannya itu banyak penyakitnya nanti itu. Alam itu. Terus pH air. Jadi kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Lah itu di situ kendalanya gitu loh. Jadi mengakibatkan lobster ini kan cepat mati. Apa itu pengaruh dari pH air. Jadi air itu harus berapa? 7,5 ya harusnya ya? 7, ya? kalau pH ya 7,5 sampai 8. Ya itulah. Jadi tak pelajari pelan-pelan ya akhirnya ya bisa aja gitu kan itu. Ya tapi dengan jalannya waktu ya wis sampai sekarang gitu aja. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh kan airnya ada filter rumah ya. Ada filter rumah, jadi mungkin pH-nya juga agak kebantu. Juga di situ. Terus pakai daun ketapang ya? Daun ketapang, iya. Di dalam kolamnya ini ada daun ketapang sampai ada pohonnya, cuy. Yang paling terakhir berapa banyak, Pak? Nggak ada, nihil malah. Nggak berani ya? Iya. Itu jenengan ada ini enggak? Kendala atau kayak gimana gitu waktu itu? Kalau kendala nggak ada. Kendala nggak ada ya? Dan ketika 10 ekor itu coba untuk dikembangkan, hasilnya sudah bertelur berapa waktu itu, Pak? 1 ekor yang bertelur. Waktu itu? Ya. 1 ekor. Kalau sekarang tadi aku lihat itu sempat ada berapa ini? Ada 3 ya? 3 yang bertelur. Ada 3 lagi ya? Wow. Jadi dari awal coba-coba, terus sekarang sudah nambah lagi, jadi total ada 3 ekor nih ya? 3 ekor yang bertelur. 3 ekor yang bertelur. Kenalan dan mulai jalan pemasangan. Nah, yang menyebabkan Bapak tertarik pengen belajar budidaya lobster itu apa, Pak? Ya, yang utama tuh karena lihat videonya Mas Tama ya, jadi ternyata asik gitu. Terus juga kebetulan ini kan saya ini orang nggak punya hobi nih Mas ceritanya nih. Jadi mungkin akan ada yang bertanya-tanya lagi nih Mas. Iya. Punya aku waktu ditaruh di kolam itu kok mati ya Mas? Terus jenengan pernah ngerasain itu juga nggak? Nah, itu mungkin akan ada pertanyaan kayak gitu. Iya pernah. Waktu itu saya sempat nyoba nggak pakai aerator. Jadi saya masukkan indukan ya lumayan banyak itu. Terus besoknya mati 1, 2 mati lagi. Kenapa ya? Padahal sudah ada mancuran air lah, sudah ada oksigen kayak gitu ya. Untuk kalian yang masih mau belajar soal budidaya lobster air tawar, aku saranin kalian bisa menonton dari awal playlist, namanya playlist tips dan trik budidaya lobster air tawar di akun YouTubeku. Itu kalau nggak salah aku sudah share lebih dari 100 video seputar budidaya lobster air tawar. Kalau kamu mau tahu soal mitraku, aku juga ada playlistnya juga, namanya Mitra Budidaya Lobster Air Tawar, atau namanya Mitra Tama Lobster deh. Ya kamu cek aja, pokoknya playlistnya ada kata-kata mitranya. Itu pada dasarnya itu dokumentasi dari beberapa mitra yang sudah kita kunjungi dan yang sudah berjalan ataupun yang baru berjalan, dan juga ada juga yang sudah kita ambil panennya. Kamu bisa nonton di situ, kamu bisa lihat dan kamu bisa pelajari apa sharing dari mereka supaya nanti bisa memotivasi kamu juga untuk menambah pengalaman kamu ketika kamu nanti mau jalan budidaya lobster air tawar. Video ini aku buat jam 1 malam kehabisan konten, jadi kalau kalian pengen aku bahas soal budidaya apa atau terkait soal hal-hal apa terkait budidaya lobster air tawar, kamu tulis saja di kolom komentar, insya Allah nanti akan aku buat.
Thank you semua. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Thank you.